Dulu sebenarnya saya itu latar belakangnya adalah pegawai di BUMN, salah satu BUMN kontraktor di Indonesia ya. Waktu itu posisinya lumayan cukup oke waktu itu di 2015 sampai 2017. Yang pertama luar biasa ya dampaknya medsos sekarang di pertumbuhan kentung yang cukup signifikan ini karena kita mayoritas masih asalnya dari online penjualan kita gitu. Tahun 96 di rumah saya itu saya tambah-tambah terus. Yang lama terus yang ke sana. Semestinya mesin-mesin yang lain begitu juga, tapi mesin sekarang ini tidak meniru Nabi. Dari bahan yang paling sederhana, seringkali lahir cerita yang tidak biasa. Kentang hasil bumi yang akrab di meja makan diolah dengan cara yang berbeda di tempat ini. Bukan oleh pabrik besar, melainkan oleh keberanian untuk memulai dari nol. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka, selaku owner dan founder dari Kentung Snack. Usaha Kentung Snack ini kita mulai sejak awal 2021 sampai sekarang. Dulu itu sebenarnya di 2021 itu sesimpel ya kita mau cari bisnis yang kuliner karena aku suka kulineran. Nah, sesimpel kayak aku mau bisnis kuliner yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia, memiliki tingkat keawetan yang cukup lama. Ya udah akhirnya kepikiran cemilan. Dulu sebenarnya saya itu latar belakangnya adalah pegawai di BUMN, salah satu BUMN kontraktor di Indonesia ya. Waktu itu posisinya lumayan cukup oke waktu itu di 2015 sampai 2017. Nah, setelah 2017 saya memutuskan untuk resign dari situ dan join ke salah satu perusahaan otomotif yang cukup baik di Indonesia dari 2017 sampai 2019. Nah, setelah itu baru memutuskan untuk resign dan setelah itu memutuskan full time menjadi pengusaha gitu. Nah, sebenarnya dulu itu kan waktu sebelum di BUMN, waktu masih kuliah itu kan saya kan emang suka jualan mas, suka bisnis waktu itu punya beberapa bisnis lah. Nah, cuman waktu itu orang tua itu kayak bilang kamu tuh belum ngerasain kerja. Coba toh kamu ngerasain kerja supaya kamu itu tahu kerja itu enak loh, kerja sama orang. Oke. Nah, di situ memang akhirnya kan habis itu memutuskan untuk bekerja. Nah, tapi setelah 4 tahun dirasa kok kayaknya udah cukup nih ilmu dari 2 corporate cukup besar dan cukup bergengsi di Indonesia. Kayaknya aku udah cukup nih untuk menjadi sistem menjadi bagian dari corporate. Akhirnya di 2019 memutuskan buat kayaknya udah saatnya nih aku meneruskan passion yaitu jualan gitu. Nah, jadi sebenarnya Kentung ini adalah usaha ke-13 atau ke-14, saya lupa. Sebenarnya bukan basicnya ada, tapi keberaniannya tuh terpupuk mas. Karena kalau dibilang basic, nggak ada basic pengusaha ya. Karena orang tua saya dua-duanya PNS, mertua juga dua-duanya PNS semua, PNS Jogja semua. Kita juga kakak-kakak kita, kebetulan saya sama istri kan anak ragil semua. Nah, kakak-kakak kita juga nggak ada yang pengusaha, jadi ya benar-benar otodidak lah ibaratnya gitu. Sebenarnya ada mas, apalagi waktu resign itu kan saya posisi udah punya istri. Jadi ketakutannya itu bukan memulainya, tapi lebih ke ini nanti usaha bisa jalan atau enggak gitu. Nah, sebenarnya ketakutannya lebih ke situ. Sama waktu itu kan bayangin 4 tahun udah nggak bersentuhan dengan dunia jualan mas. Akhirnya kan tumpul kan, skill kita jualan kan tumpul gitu loh. Saya tuh setelah resign itu mau nawarin jualan dagangan saya ke orang aja malunya setengah mati mas gitu loh.
Nah itu yang sebenarnya agak khawatir di situ sebenarnya. Cuman karena ya udahlah, udah izin ke istri, udah izin ke orang tua, ya alhamdulillah di ACC sama semuanya kan. Nah akhirnya diputuskan untuk resign itu gitu. Kentung tidak lahir dari rencana bisnis yang rumit. Ia bermula dari kegemaran, dari rasa penasaran, dan dari keyakinan bahwa produk lokal bisa berdiri sejajar. Dengan modal terbatas dan peralatan seadanya, setiap langkah diambil dengan penuh pertaruhan antara ragu dan yakin. Kentung memilih untuk berjalan. Biasanya sering-seringnya sih 8 kilo sih Kak. 8 kilo? Iya. 8 kilo, 10 karung Mas. Biasanya dikupas di mesin itu berapa menit? Mungkin nggak nyampe 5 menit sih Mas. Udah bersih pengupasan. Udah bersih ya? Habis dikupas, nanti lanjut dipotong. Iya, langsung dipotong. Jadi biasanya dimasaknya berapa menit? Misal matangnya pas ya? Ya kira-kira berapa ya, 20 menit mungkin ya. 20 menit? Ya, biar nggak gosong gitu? Ya ini tandanya kalau udah nggak ada umprutnya itu udah matang. Kalau Itu udah nanti nggak ada, bisa ini menyatu gitu loh. Jadi kalau bisa diaduk biar menyatu? biar nggak menyatu, Oh, biar biar nggak pisah-pisah. diaduk terus? Ya kita anu aja sebutuhnya aja, sebutannya. Ini proses apa ini? Ini proses sorter Mas, dipilih ya yang hitam-hitam dipilih. Nah, dipilih itu biasanya apa aja? Ya yang gosong seperti ini, terus ada yang apa ini gandeng-gandeng ini dipisah-pisah. Ini lagi bikin rasa apa? Kalau ini baru nyampur bumbu original. Bumbu original. Iya, original daun jeruk. Iya. Lu komposisinya apa sih, Mbak? Ada campuran daun jeruk sama bumbu-bumbu original. Kayak garam, gula, dan lainnya. Di 2021 itu kita pernah omset itu sebulan cuman 780.000 Mas. Sebulan omset kotor itu 780.000 sebulan. Itu pun udah Kentung udah jalan beberapa bulan, bukan di bulan pertama. Jadi bahkan di bulan pertama pun lebih tinggi daripada omset itu. Kalau nggak salah waktu itu bulan ke-6 itu pernah ngalamin omset 782.000 sebulan Mas. Dan awal-awal waktu itu masih kejual tuh ya seminggu paling kayak cuman kita produksi 5 kilo mentah per minggu gitu. Paling kalau matangnya sekitar seperempatnya lah, sekitar 1,25. Itu cuman jadi 10 bungkus waktu itu gitu, 10 bungkus. Ya udah sehari cuma laku itu awal-awal gitu. Nah, kalau sekarang kurang lebih per hari itu kita bisa goreng sekitar ya range ya naik turun ya Mas. Antara 400, 500, 600 kiloan lah, sekitar segituan. 400, 500, 600, 700 kilo per hari. Kurang lebih per bulan kita bisa ya di atas 10.000 pieces lah per bulan. Itu yang ukuran besar ya 500 gram. Kalau yang ukuran kecil ya lebih banyak lagi gitu. Yang pertama tantangannya itu di awal-awal tentu pemasaran ya Mas. Pemasaran waktu itu jadi concern utama kita. Makanya di 2-3 tahun pertama itu kita fokus ke pemasaran. Nah, yang pertama kita fokus online ke teman-teman dulu. Tahun kedua kita mencoba mulai pemasaran konsinyasi, titip-titip ke toko-toko gitu. Nah, untuk di tahun ketiga kita mencoba untuk masuk ke dunia online, yaitu ke TikTok dan ke Shopee. Nah, di situ kita mulai fokus konten ke sosial media ya, tentu saja. Nah, dari situ alhamdulillah ada pertumbuhan yang cukup signifikan gitu setelah kita mulai online. Kalau dulu waktu saya masih mulai sendiri itu saya R&D itu cuma satu varian rasa, yaitu pedas daun jeruk. Nah, kita itu mau membranding si Kentung ini tuh menjadi brand produk pedas, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kok banyak yang nyari nggak pedas. Akhirnya kita develop tidak pedas. Kok banyak yang bosen sama rasa-rasa itu, akhirnya kita coba develop rasa lain. Nah, mungkin sampai saat ini pun saya masih ngawal untuk proses R&D gitu loh. Sekarang kan udah ada timnya yang R&D khusus ya.
Jadi ketika R&D itu bikin varian baru, ya otomatis harus lolos dari lidahku dulu, baru itu bisa launching ke pasar gitu. Kalau sekarang ya. Sebenarnya kentung snack sendiri kalau dibilang keunggulan secara spesifik yang secara produknya itu sebenarnya nggak jauh beda dengan produk-produk yang lainnya, Mas. Contoh, kita menggunakan kentang dari Dieng, yang mana ketika kita coba kentang-kentang lainnya itu dari segi rasa itu beda, Mas. Ada manis-manisnya sedikit. Nah, terus dari segi varian rasa itu juga berbeda daripada yang ada di pasaran sekarang. Nah, makanya kita sebenarnya mencari, fokus kita itu adalah kita mencari customer yang bosen dengan varian rasa keripik kentang yang ada di pasaran hanya itu-itu aja. Nah, coba lari ke kentung gitu loh. Yang kita punya varian rasa yang lebih variatif seperti itu. Kalau secara produknya sebenarnya bedanya cuma itu aja, Mas. Cuman kita kemas di cara kita komunikasi ke konten, lewat konten, kita komunikasi ke customer, cara kita mendeliver value kita ke customer itu kita deliver melalui konten-konten yang kita buat, Mas. Sehingga customer juga trust ke kita, terus mereka mau beli produk kita gitu. Di balik setiap bungkus kentung ada proses yang tidak singkat. Irisan kentang dipilih, waktu goreng dijaga, dan bumbu diracik berulang kali. Rasa bukan datang begitu saja. Ia lahir dari percobaan, kegagalan, dan ketekunan yang terus diulang setiap hari. Yang pertama luar biasa ya, dampaknya medsos sekarang di pertumbuhan kentung yang cukup signifikan ini, karena kita mayoritas masih asalnya dari online penjualan kita gitu. Dan memang apa ya, zaman sekarang ini kalau kita nggak ngonten ya jangan harap bisnis akan laris ya, kecuali apa ya, ibarat kata bisnis-bisnis yang udah legend itu mungkin oke, masih dicari tanpa konten. Tapi kalau untuk masa kini itu ya harus ngonten sih, Mas gitu. Jadi memang apa, medsos sangat berpengaruh banget buat bisnis gitu. Kita sekarang mayoritas masih ke marketplace dari TikTok Shop sama Shopee, udah dua itu. Nah, sisanya baru tuh kita dari reseller, offline, ke toko-toko. Sebenarnya viral pertama kali itu ketika di 2024, Mas. Kita launching produk keripik kentang yang ukurannya cukup besar, waktu itu 500 gram. Nah, waktu itu di TikTok Shop, waktu itu ya saya tuh lihatnya itu belum ada keripik kentang yang jual ukuran besar seperti itu. Bahkan merek-merek yang udah ada pun nggak jual yang setengah kilo gitu, Mas. Dampaknya setelah viral ya omset kita naik hampir 5 kali lipat, Mas, dari bulan sebelumnya. Hanya dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau viral aja kan nggak cukup, Mas. Kalau bisa lanjut kan. Waktu itu kita sehari paling cuman kayak 10-20 resi. Waktu dulu ya, tiba-tiba per hari bisa 100-150 resi. Dari 10-20 jadi 100-150 resi per hari. Waktu itu viralnya itu. Jadi kita benar-benar kewalahan. Akhirnya kita sampai hampir 500 resi kita cancel, Mas. Karena nggak sempet apa ya, nututin produksinya gitu. Waktu itu tim kita baru 6 orang. Bayangin suruh ngerjain dari yang 10-20 resi, tiba-tiba 100 resi, 150 per hari. Ya udah nggak nutut. Akhirnya daripada kecewa, mending dibatalin. Mereka yang maksudnya daripada kecewa, apa ya, ibarat kata udah pesen tapi hasilnya jelek, mendingan mereka dibatalin, order lagi nanti kita prioritaskan gitu. Orang-orang yang order sampai ke cancel, kalau mau order lagi kita prioritaskan kayak gitu, Mas. Jadi kita tetap harus nomor 1 jaga kualitas. Karena kalau seumpamanya kita tetap kirim dan kualitasnya jelek, Mas, ya udah itu akan jadi viral sesaat doang, nggak akan sampai sekarang gitu. Jadi gini, semakin produksi kita banyak, otomatis kan kita belanjanya semakin banyak nih, seperti bahan baku, terus kayak gas, minyak, dan lain-lain kan bisa semakin tinggi. Nah, ketika kita semakin tinggi belanjanya kan kita otomatis bisa nego nih ke supplier gitu loh. Bisa nggak kita harganya lebih murah, karena kan pengambilan kita yang tadinya misalnya cuma 100 kilo jadi 10 ton seperti itu. Nah, itu bisa untuk negosiasi dengan suppliernya. Nah, ketika supplier itu negosiasi dan kita bisa dapat harga yang lebih bagus, otomatis kan margin kita lebih naik. Jadi meskipun kita nggak naikin harga, tapi keuntungan kita semakin tinggi gitu loh, karena bisa nego ke supplier tadi.
Seiring waktu, Kentung belajar beradaptasi dari dapur rumah ke layar ponsel, dari pembeli sekitar ke pesanan lintas kota. Media digital membuka pintu baru, namun juga membawa tantangan baru. Di tengah pertumbuhan, Kentung berusaha menjaga satu hal yang tak boleh hilang, yaitu kualitas. Kalau aku, prinsip yang benar-benar harus dijalankan ya menghadapi persaingan snack yang cukup besar adalah ngonten, Mas. Stay relevan di zaman sekarang, itu yang pertama. Stay relevannya caranya gimana ya? Kita harus update kan, gitu loh. Update kekiniannya itu seperti apa. Dari cara kita ngonten, dari cara kita develop produk baru, itu harus kekinian, Mas. Jadi tetap simple aja sih, Mas, be relevan gitu. Itu yang apa ya? Nggak boleh lupa sama teman-teman gitu loh. Sebenarnya harapan kedepannya Kentung Snack itu bisa menjadi perusahaan FMCG dengan skala nasional, Mas. Kalau boleh sebut merek ya, misalnya kita tuh punya benchmark itu paling nggak seperti Cimory atau Garuda Food. Jadi kita berharapnya Kentung Snack itu produknya bisa didistribusikan ke seluruh Indonesia dan produknya ada di mana-mana. Dan online pun juga tetap jalan seperti sekarang gitu. Jadi memang mimpinya itu gitu sih ke depannya. Menurut aku arti sukses itu adalah apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Nah, gimana caranya Allah ridho atau tidak dengan apa yang kita lakukan? Kan kita udah ada guideline-nya tuh. Kalau orang Islam, guideline-nya Al-Quran dan Sunnah dan Hadis. Ya udah kita ikutin itu aja. Kita jangan sampai melewati batasan-batasan yang tidak diizinkan Tuhan untuk kita gitu. Buat teman-teman yang masih merintis usaha, mungkin yang pertama harus stay relevan. Itu yang pertama. Jadi teman-teman jangan menggunakan marketing atau cara pemasaran zaman dulu gitu loh. Terus yang kedua, ini selalu tak tekanin ke setiap semua orang yang nanya ke aku ya, itu saya selalu nyebut harus ngonten. Harus ngonten. Karena dengan kita ngonten, kita bisa mengenalkan produk kita ke masyarakat, ke customer, sehingga customer tahu siapa kita, customer trust ke kita, sehingga mereka mau beli produk kita atau deliver value kita itu tersampaikan dengan baik ke customer. Terus yang ketiga, jangan malu untuk jualan. Karena kalau orang mau usaha ya harus mau jualan. Kalau malu jualan ya jangan usaha gitu loh. Nah, usaha boleh, malu boleh, tapi ya hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perjalanan Kentung masih panjang, masih akan ada banyak tantangan di depan. Dari dapur sederhana, Kentung melangkah membawa rasa lokal menuju masa depan. Setiap bungkus membawa cerita tentang kepercayaan dan kebersamaan.